Pahlawan telah menorehkan tita sucinya dalam sejarah, perjuangan serta tetesan darahnya akan keberaniannya dalam mengusir penjajah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenangnya akan memberikan semangat dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Pahlawan menurut bahasa diambil dari kata pahala dan wan. Pahala ini menunjukkan kepada jasa yang telah dia berikan selama hidupnya, dan wan menunjukkan kepada orangnya. Jadi pahlawan itu adalah orang yang selama hidupnya berjuang untuk kebenaran sehingga dikenang jasa-jasanya. Kemerdekaan adalah hal yang sudah disepakati oleh semua bangsa. Kemerdekaan itulah yang diperjuangkan oleh para pahlawan zaman dahulu, karena itu sebuah kebenaran. Di bulan Agustus ini, marilah kita isi dengan banyak mengenang jasa-jasa para pahlawan, untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa negara kita adalah negara yang memiliki semangat juang yang tinggi, dan juga mengingatkan bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan atas jerih payah tetesan darah dan air mata para pahlawan. Bung Tomo berkata bahwa aku bingung bagaimana caranya menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Kira-kira kalimat apa yang menjadikan mereka menjadi semangat kuat, gagah perkasa? Dan aku ingat satu kalimat, yaitu adalah kumandangan takbir, Allahu Akbar. Panglima Besar Jenderal Sudirman, seorang pahlawan yang hanya memiliki satu jantung, namun tidak tumbang ketika menghadapi penjajah. Beliau ditandu di dalam hutan, meski dalam keadaan sekarat, dia tetap mengeluarkan jiwa semangat untuk melawan penjajah. Seketika dia pernah ditanya oleh seorang muridnya, mengapa dia begitu kuat dan apa yang membuat dia bisa seperti itu. Ternyata beliau adalah pahlawan yang dalam hidupnya tidak pernah batal wudhu dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Beliau selalu dalam keadaan berwudhu dimanapun beliau berada. Bung Hatta di hati tuannya pernah didatangi gubernur dari Jakarta. Ketika melihat kondisi Bung Hatta di hari tuanya, dia terjatuh miskin. Bahkan untuk membayar listrik saja pun beliau tidak bisa. Tersentuhlah hati gubernur itu dan Bung Hatta berkata, "Aku menjadi pemimpin di negeri ini untuk mengabdikan diriku untuk negara, bukan untuk mencari kesenangan dunia semata." Meski beliau belajar di Amsterdam, namun kecintaan beliau kepada tanah air tidak luntur sedikit pun. Para pahlawan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari penjajah. Bahkan seorang tokoh pahlawan wanita bernama Cut Nyadin dari Aceh, dia diasingkan dari keluarganya dalam keadaan sakit dan dia diserang oleh musuh-musuhnya. Apa kata Cut Nyadin? Lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahiran dijajah oleh Belanda. Dia sebagai contoh bahwa perempuan saja tidak mau menyerah melawan penjajah, apalagi seorang laki-laki. Beliau adalah seorang perempuan berhati singa. Bahkan ketika di akhir hidupnya, banyak yang tidak mengenal beliau sampai-sampai makamnya pernah hilang setengah abad. Pahlawan Aceh lainnya adalah Teku Umar, seorang tokoh yang telah ikut berperang saat usia 19 tahun dan telah diangkat menjadi kepala desa. Beliau paham sekali karakter orang Aceh yang sangat dermawan dan riang gembira. Dalam pertempuran melawan Belanda, Teku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu sungai Mulabo. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyadin sangat bersedih. Namun bukan berarti perjuangan telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyadin bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan perjuangan Aceh. Buya Hamka pun juga diasingkan dan dipenjara. Dia difitnah oleh golongan PKI. Pada saat itu dia didatangi oleh seorang penjaga penjara dan di situ dia diejek, dia dicela, dia dipukul habis-habisan olehnya. Namun dengan kesabaran dan kebesaran hatinya dia terima itu semua.
Beliau seorang tokoh yang cerdas, bahkan dia banyak menulis dan menghasilkan karya-karyanya. Profesor Dr. Azumardi Azra dalam kesaksian yang diberikan pada acara tasyakuran gelar pahlawan nasional Buya Hamka. Buya Hamka adalah pahlawan nasional yang penuh dengan integritas. Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto. Beliau pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi Serikat Islam. Cokro Aminoto memimpin Serikat Islam sejak 1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934. Di bawah kendalinya, SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Sejak saat itu, Cokro Aminoto pun dikenal sebagai kesatria, piningit para pribumi karena sudah memberikan sumbangsinya kepada orang banyak. Salah satu kutipan yang sangat terkenal dari Cokro Aminoto adalah, "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut dia berikan kepada murid-muridnya. Muridnya itu adalah Simaun Alimin, Muso Soekarno, dan Kartosuwiryo. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang mempelopori kesejahteraan derajat antar gender di Indonesia. Perjuangan Kartini dimulai saat dirinya merasa ada ketidakadilan antara pria dan wanita dalam hal mengenyam pendidikan. Beliau banyak menuangkan ide-ide, keinginan untuk memperjuangkan hak perempuan agar memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan seperti layaknya kaum pria. Beliau berpikir kritis sekaligus upaya mencari solusi atas semua kegelisahan jiwanya adalah gambaran umum yang terungkap dalam surat-surat Kartini. Beliau membuat sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam buku itu ada sebuah kutipan bahwa bila dengan sebenarnya ingin memajukan peradaban, maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi sama-sama dimajukan. Yang terakhir adalah bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari perjuangan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Proklamator. Beliau diasingkan dan tidak membuatnya menyerah. Dia justru terus berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bung Karno, begitu dia disapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Dengan kemahiran dalam berpidato, dia menentang keras segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Itulah perjuangan para pahlawan yang hingga kini jasanya masih terasa dan membekas dalam hati kita. Teringat kata-kata Insinyur Soekarno, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Momen yang paling banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia terjadi pada hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Tentunya banyak ucapan kata-kata yang membangkitkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Perlu diingat oleh teman-teman, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita berjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Ingat, Indonesia bukan hanya Jakarta atau kota besar lainnya. Mereka akan tetap ada dari Sabang hingga Merauke menjadi satu, yaitu Indonesia merdeka. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Jangan lupakan sejarah teman-teman. Sekarang kitalah yang meneruskan perjuangan para pahlawan. Belajarlah dengan giat, ciptakanlah karya-karya anak bangsa, dan teruslah berusaha.
Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, merdeka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.